merupakan versi lisan dari artikel Wikipedia Bahasa Indonesia tentang sistem imun yang direkam oleh nama pengguna Liza Sumirat. Hasil revisi artikel pada tanggal 23 Oktober 2022. Rekaman suara pada artikel ini dibuat dalam 4 bagian. Anda mendengarkan bagian pertama yang berisi paragraf pembuka, daftar isi, sejarah imunologi dan perlindungan berlapis. Bagian kedua berisi sistem imun bawaan. Bagian ketiga berisi sistem imun adaptif dan regulasi fisiologis. Bagian keempat dan merupakan bagian terakhir dari rekaman suara artikel ini berisi gangguan pada imunitas, manipulasi pada kedokteran, sampai evolusi dan mekanisme lainnya. Sistem imun dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas di id.wikipedia.org. Sistem imun. Sistem imun, sistem kekebalan atau sistem pertahanan tubuh adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Sementara itu, respon kolektif dan terkoordinasi dari sistem imun tubuh terhadap pengenalan zat asing disebut respons imun. Agar dapat berfungsi dengan baik, sistem ini akan mengidentifikasi berbagai macam pengaruh biologis luar, seperti dari infeksi, bakteri, virus, sampai parasit, serta menghancurkan zat-zat asing lain dan memusnahkan mereka dari sel dan jaringan organisme yang sehat agar tetap berfungsi secara normal. Manusia dan vertebrata berahang lainnya memiliki mekanisme pertahanan yang kompleks yang dapat dibagi menjadi sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Sistem imun bawaan merupakan bentuk pertahanan awal yang melibatkan penghalang permukaan, reaksi peradangan, sistem komplement, dan komponen seluler. Sistem imun adaptif berkembang karena diaktifkan oleh sistem imun bawaan dan memerlukan waktu untuk dapat mengerahkan respons pertahanan yang lebih kuat dan spesifik. Imunitas adaptif atau dapatan membentuk memori imunologis setelah respons awal terhadap patogen dan membuat perlindungan yang lebih ditingkatkan pada pertemuan dengan patogen yang sama berikutnya. Proses imunitas dapatan ini menjadi dasar dari vaksinasi. Gangguan pada sistem imun dapat berupa imunodefisiensi, penyakit autoimun, penyakit inflamasi, dan kanker. Imunodefisiensi dapat terjadi ketika sistem imun kurang aktif, sehingga dapat menimbulkan infeksi berulang dan dapat mengancam jiwa. Pada manusia, imunodefisiensi dapat disebabkan karena faktor genetik, seperti pada penyakit defisiensi imunitas kombinasi, serta kondisi dapatan seperti sindrom defisiensi imun dapatan atau AIDS yang disebabkan oleh retrovirus HIV. Sebaliknya, penyakit autoimun menyebabkan sistem imun menjadi hiperaktif menyerang jaringan normal, seakan-akan jaringan tersebut merupakan benda asing. Di satu sisi, ilmu pengetahuan pun terus berkembang dan manipulasi dalam kedokteran telah dilakukan. Penggunaan obat imunosupresif telah berhasil menekan sistem imun yang hiperaktif dan penggunaan imunoterapi telah dilakukan untuk pengobatan kanker. Patogen dapat berevolusi secara cepat dan mudah beradaptasi agar terhindar dari identifikasi dan penghancuran oleh sistem imun. Tetapi mekanisme pertahanan tubuh juga berevolusi untuk mengenali dan menetralkan patogen. Bahkan organisme uniseluler seperti bakteri juga memiliki sistem imun sederhana dalam bentuk enzim yang melindunginya dari infeksi bakteriofag. Mekanisme imun lainnya terbentuk melalui evolusi pada eukariota kuno, tetapi masih ada hingga sekarang seperti pada tumbuhan dan invertebrata.
Terdapat gambar yang menjelaskan hasil pemindaian mikroskop elektron yang menunjukkan suatu neutrofil berwarna kuning yang sedang menelan bakteri antraks berwarna jingga. Daftar isi. Bab 1. Sejarah imunologi. Bab 2. Perlindungan berlapis. Bab 3. Sistem imun bawaan, dengan subbab membahas tentang penghalang permukaan, peradangan, sistem komplement, komponen seluler, fagosit, sel dendritik, sel pembunuh alami, mast, granulosit, dan sel limfoid bawaan. Bab 4, sistem imun adaptif, dengan subbab membahas tentang imunitas diperantarai sel T sitotoksik, sel T pembantu, sel T gamma delta, dan imunitas humoral. Bab 5, regulasi fisiologi, dengan subbab hormon, vitamin D, tidur dan istirahat, nutrisi dan diet, serta perbaikan dan regenerasi. Bab 6, gangguan pada imunitas, dengan subbab imunodefisiensi, autoimunitas, dan hipersensitivitas. Bab 7, manipulasi pada kedokteran, dengan subbab obat imunosupresif, imunostimulan, imunologi tumor, memori imunologi dan vaksinasi, serta prediksi imunogenisitas. Bab 8, evolusi dan mekanisme lainnya, dengan subbab evolusi sistem imun, imunitas adaptif alternatif, dan manipulasi oleh patogen. Bab 1, sejarah imunologi. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem imun. Imunologi awalnya berasal dari ilmu mikrobiologi. Imunitas pertama kali diketahui saat terjadi wabah Athena pada 430 sebelum Masehi. Thukydides mencatat bahwa orang yang sembuh dari penyakit sebelumnya dapat bertahan tanpa terkena penyakit lagi. Lambat laun diciptakan istilah immunity yang diturunkan dari istilah Latin immunitas untuk menggambarkan resistensi semacam itu. Pada abad ke-10, Dr. Iran Al-Razi merupakan orang pertama yang membedakan antara cacar atau smallpox dan campak atau measles, dan juga mencatat kemungkinan teori pertama tentang imunitas dapatan atau acquired immunity. Pada abad ke-11, dokter dan filsuf Ibnu Sina juga mengusulkan teori lebih lanjut untuk imunitas dapatan. Pada sekitar 1000 Masehi, bangsa Tiongkok dilaporkan telah mempraktikkan bentuk imunisasi ini dengan menghirup bubuk kering yang berasal dari kulit lesi cacar. Pada awal abad ke-18, muncul minat baru pada imunitas dapatan melalui penggunaan variolasi sebagai tindakan pencegahan, yaitu dengan memasukkan sebagian dari lesi penderita cacar ke dalam tubuh orang yang sehat. Praktik variolasi juga makin umum dilakukan Inggris pada tahun 1720-an karena usaha Mary Wortley Montagu, istri duta besar Inggris untuk Konstantinopel, sekarang Istanbul, yang mengamati efek positifnya dan melakukannya pada anak-anaknya. Pada tahun 1798, Edward Jenner mempublikasikan hasil vaksinasinya yang pertama, menggunakan nanah dari penderita cacar sapi atau cowpox dan disuntikan ke seorang anak bernama James Phipps. Pengamatan imunitas dapatan berikutnya diteliti oleh Louis Pasteur pada tahun 1880 tentang vaksinasi dan pembuktian teori kuman penyakit. Teori tersebut menyatakan bahwa penyakit disebabkan oleh mikroorganisme, dan teori ini merupakan perlawanan dari teori penyakit saat itu, seperti teori miasma
yang menyatakan penyakit disebabkan oleh uap atau kabut beracun yang diyakini terdiri dari partikel-partikel dari bahan pembusuk dan dapat diidentifikasi dengan baunya yang busuk. Lebih lanjut, Robert Koch membuktikan teori kuman ini pada 1891. Untuk itu ia diberikan penghargaan Nobel pada 1905. Ia membuktikan bahwa mikroorganisme merupakan penyebab dari penyakit infeksi. Virus dikonfirmasi sebagai patogen manusia pada tahun 1901 dengan penemuan virus demam kuning oleh Walter Reed. Imunologi mengalami perkembangan luar biasa pada akhir abad ke-19 pada penelitian imunitas humoral dan imunitas diperantarai sel. Paul Ehrlich mengusulkan teori rantai samping yang menjelaskan spesifisitas interaksi antigen-antibodi. Kontribusinya dalam memahami imunitas humoral diakui dengan penghargaan Nobel pada 1908 yang bersamaan dengan penghargaan untuk pendiri imunologi seluler Elie Metcalf. Bab 2. Perlindungan berlapis. Sistem imun tubuh melindungi organisme dari infeksi dengan perlindungan berlapis yang semakin dalam semakin tinggi spesifisitasnya, khususnya terhadap jenis bakteri. Pelindung fisik mencegah patogen seperti bakteri dan virus memasuki tubuh. Jika patogen melewati pelindung tersebut, sistem imun bawaan menyediakan perlindungan dengan segera dalam hitungan detik hingga jam. Sistem imun bawaan ditemukan pada semua jenis tumbuhan dan hewan. Jika patogen berhasil melewati respons bawaan, vertebrata memiliki lapisan perlindungan berikutnya, yaitu sistem imun adaptif yang diaktifkan oleh respons imun bawaan. Di sini, sistem imun mengadaptasi respons tersebut selama infeksi untuk meningkatkan pengenalan patogen tersebut. Respons ini lalu dipertahankan setelah patogen dimusnahkan dalam wujud memori imunologis, sehingga pada kemudian hari sistem imun adaptif dapat melawan patogen yang sama dengan lebih cepat dan efektif. Sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif, keduanya memiliki komponen seluler dan humoral, dan masing-masing memberikan imunitas diperantarai sel dan imunitas humoral. Imunitas diperantarai sel diperankan oleh sel-sel imun seperti neutrofil, makrofag, sel NK, dan limfosit. Sedangkan imunitas humoral diperankan oleh komponen terlarut seperti antibodi dan protein komplement. Antibodi adalah protein yang merupakan produk dari sel B yang teraktivasi, yang berperan dalam menetralkan patogen dan menginisiasi proses imunologi yang lain, seperti pengaktifan sistem komplement, pengaktifan pembunuhan sel NK, sel T sitotoksik, dan sel-sel efektor lainnya. Pada artikel Sistem Imun pada bab perlindungan berlapis, terdapat tabel yang berjudul Komponen Sistem Imun. Tabel ini menyajikan informasi perbandingan antara sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Berikut komponen sistem imun. Komponen sistem imun. Sistem imun bawaan. Respons tidak spesifik. Sistem imun adaptif, respons spesifik patogen dan antigen. Sistem imun bawaan, paparan menyebabkan respons maksimal segera. Sistem imun adaptif, perlambatan waktu antara paparan dan respons maksimal. Sistem imun bawaan, komponen imunitas diperantarai sel dan imunitas humoral. Sistem imun adaptif, komponen imunitas diperantarai sel dan imunitas humoral. Sistem imun bawaan, tidak ada memori imunologis. Sistem imun adaptif, paparan menyebabkan adanya memori imunologis. Sistem imun bawaan, ditemukan hampir pada semua bentuk kehidupan.
Sistem imun adaptif hanya ditemukan pada vertebrata berrahang. Baik imunitas bawaan dan adaptif bergantung pada kemampuan sistem imun untuk membedakan molekul self dan non-self. Dalam imunologi, molekul self adalah komponen tubuh organisme yang dapat dibedakan dari bahan asing oleh sistem imun. Sebaliknya, molekul non-self adalah yang dianggap sebagai molekul asing. Satu kelas dari molekul non-self adalah antigen, atau kependekan dari bahasa Inggris antibody generator atau pembangkit antibody, yaitu bahan-bahan yang mengikat reseptor imun tertentu dan membangkitkan respon imun. Bayi yang baru lahir mendapat beberapa lapis perlindungan pasif yang disediakan oleh ibu. Selama kehamilan, jenis antibodi yang disebut imunoglobulin G atau IgG yang dikirim dari bayi ke ibu secara langsung melewati plasenta, sehingga bayi memiliki antibodi tinggi bahkan saat lahir, dengan rentang spesifisitas antigen atau fragmen kecil patogen yang sama dengan ibunya. Air susu ibu atau kolostrum juga mengandung antibodi yang dikirim ke sistem pencernaan bayi dan melindungi bayi terhadap infeksi bakteri sampai bayi dapat menyintetis antibodinya sendiri. Hal ini disebut imunitas pasif karena fetus tidak membuat sel memori atau antibodi sendiri. Pada ilmu kedokteran, imunitas pasif protektif juga dapat dikirim dari satu individu ke individu lainnya melalui serum yang kaya antibodi. Ini merupakan penutup dari artikel lisan Sistem Imun bagian pertama. Bagian rekaman selanjutnya, yakni bagian kedua, berisi Sistem Imun bawaan. Rekaman ini dilisensikan dengan lisensi Creative Commons, atribusi berbagi serupa 4.0, tersedia di creativecommons.org/licenses/by-SA/4.0.